Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Yoward dan tentunya di segmen Dr. Sugar Glider. Pada kesempatan kali ini aku nggak pakai face shield ya. Tadi soalnya nggak tahu kemana, tapi itu nggak terlalu penting lah. Yang penting kalian nyimak video ini sampai habis biar kalian bisa tahu penyebab apa aja yang bisa membuat sugar glider kalian kena penyakit ini dan solusi apa sih yang bisa kalian berikan untuk sugar glider kalian. Pada kesempatan kali ini, aku bakal coba bahas dan ulik sedikit terkait dengan penyakit hair loss. Penyakit hair loss sendiri yaitu gejala paling umum dan paling ringan dan paling mudah kita lihat dengan adanya kehilangan bulu dari sugar glider atau hilangnya bulu pada sugar glider di bagian manapun itu di tubuhnya, baik itu di kepala, kemudian di badan maupun di ekor. Saat ada hilangnya bulu dalam jumlah yang tidak sedikit, itu bisa kita kategorikan sebagai hair loss. Di mana hair loss ini penyebabnya sebenarnya banyak banget ya. Tapi aku mau coba sebutin beberapa penyebab yang menjadi penyebab paling umum dan paling sering terjadi pada teman-teman yang pelihara sugar glider. Dan tentu beserta juga dengan solusinya. Jadi nggak cuma sekedar tahu kenapa sugar glider kita ini bisa hair loss, tapi juga bisa tahu bagaimana cara menangani sugar glider kita ini yang hair loss. Karena nggak semua penyakit itu solusinya adalah obat ya. Itu yang paling penting. Oke, kita langsung masuk kepada pembahasan, di mana hal pertama yang paling umum dan mungkin sering terjadi sama teman-teman yang pelihara sugar glider adalah hair loss pada joy. Hair loss pada joy ini biasanya dikarenakan dilepaskannya si joy ini dari indukannya, sehingga si anaknya ini tidak bisa membersihkan bulunya sendiri. Seperti yang kita ketahui bahwa anakan dari sugar glider itu mempunyai usia minimum sebelum mereka dilepaskan dari induknya, yakni 1,5 bulan. Sedangkan saat kita melepaskan si joy-nya ini masih terlalu kecil, masih terlalu dini, itu menyebabkan mereka ini belum siap, mereka ini belum mandiri. Sehingga apabila mereka terdapat kotoran pada tubuhnya, baik itu bekas kotorannya maupun pipisnya dan lain sebagainya, mereka ini belum mampu untuk membersihkan kotoran tersebut. Dan hal buruk yang mungkin terjadi adalah kotoran tersebut mengendap pada bulunya, karena pengendapan tersebut menyebabkan kotoran itu kering sehingga membuat kotoran tersebut menyatu dengan bulu-bulu dari sugar glider joy kalian. Dan yang buruk lagi adalah saat kotoran tersebut mengering, itu akan menyebabkan bulu tersebut menempel dan saat kita kopek atau saat kita bersihkan itu malah mengangkat pula si bulu-bulu dari sugar glider joy yang kita miliki. Itu dia pentingnya kenapa kita melepaskan si joy atau anakan sugar glider pada usia yang tepat, agar mereka ini bisa benar-benar mandiri, tidak hanya cuma sekedar bisa makan sendiri, tapi juga bisa grooming dan merawat dirinya sendiri. Solusinya adalah lepas sapi sugar glider dari induknya pada usia yang tepat. Lanjut kepada penyebab yang kedua yang menyebabkan sugar glider hair loss. Walaupun mungkin banyak yang berkata atau beberapa argumen bahwa sugar glider ini merupakan hewan yang mereka ini nggak akan kutuan ya. Kalau aku sendiri sebenarnya tidak sepakat, cuman ada benarnya juga karena sugar glider ini tergolong hewan yang nggak begitu mudah lah terserang kutu gitu. Beda sama kucing yang mungkin gampang terkena kutu. Sugar glider ini hewan yang cukup sulit kalau menurut aku. Dia ini bisa kena kutu. Cuman apakah mereka ini mungkin terkena kutu? Tentu saja mungkin. Karena mungkin interaksi dia dengan kucing atau interaksi dia dengan anjing atau hewan-hewan berburu lainnya, atau hewan-hewan berbulu lainnya, sehingga menyebabkan ada transplantasi dari parasit yang dimiliki antar hewan tersebut. Jadi ada baiknya saat kita habis ngajak main sugar glider kita, misalkan kita ajak main bersama kucing atau hewan lain, kita pastikan bahwa kedua hewan tersebut aman dari kutu agar tidak ada transformasi parasit yang terjadi. Dan apabila hal tersebut terjadi, misalkan ada kutu nih, apa sih yang bisa kita lakuin? Kalau saran dari aku yang pertama adalah tentu yang pertama dan paling mudah kita lakuin dengan cara memandikan sugar glider kita. Memandikan dengan sampo bayi misalkan. Tapi saat hal tersebut tidak dapat menjadi solusi, ternyata kutunya ini tetap bersarang dan tetap hidup, solusi apa lagi sih yang sebenarnya bisa kita lakukan? Saran yang aku bisa berikan adalah kita bisa mencampur sampo yang bisa kita gunakan untuk memandikan sugar glider itu dengan serbuk dengan serbuk obat anti kutu yang biasanya buat kucing, atau menggunakan sampo kucing yang anti kutu. Itu juga bisa menjadi solusi menghilangkan kutu yang ada pada sugar glider kalian. Karena kutu yang ada pada sugar glider bukan kutu yang alami berasal dari mereka, tapi yang berasal dari kucing. Sehingga menurut aku sendiri,
Cara penanganan atau menghilangkan parasit tersebut tentu dengan obat yang biasa digunakan untuk kucing. Dan juga yang pasti yang harus kalian ketahui adalah dengan dosis tertentu, dengan dosis yang tepat. Jangan sampai berlebihan karena sugar glider hewan yang kecil, hewan yang rentan, dan khawatirnya overdosis atau justru malah termakan dan lain sebagainya. Hal-hal yang kita tidak inginkan itu malah terjadi. Jadi tetap waspada dan berhati-hati saat kita mengajak sugar glider bermain dengan hewan lain selain jenis-jenis mereka, kayak gitu. Selain itu, hal yang mungkin jarang kita sadari adalah hair loss juga bisa terjadi akibat dari stresnya sugar glider. Stres kayak gimana sih emang? Apa sih hal yang bisa bikin sugar glider stres? Bahkan saat kita hanya memiliki satu ekor sugar glider dan sampai saat usia mereka ini dewasa yang membutuhkan pasangan tidak kunjung kita berikan, itu pun bisa menjadi salah satu faktor stres dari sugar glider. Stres seperti apa sih yang bisa mereka lakukan? Mereka bisa aja mencabuti bulu ekor mereka, atau mereka ini malah menggesek-gesek tubuhnya kepada kandang sehingga membuat bulu-bulu mereka ini rontok. Ini pun menjadi suatu hal yang menjadi urgent ya, menjadi bahaya. Jadi kita harus memperhatikan kondisi psikis dari hewan peliharaan kita juga, dari sugar glider kita juga. Gak cuma perihal manusia ya psikis, tapi juga hewan. Dan hal yang menurut aku penting ya, kita juga penting rasanya untuk mengajak sugar glider kita ini main keluar dari kandang gitu. Apalagi kalau kita punya kandang yang ukurannya kecil gitu kan. Kasian gitu kalau mereka ini cuman hidupnya tuh di dalam kandang terus sepanjang waktu, sepanjang hari, sepanjang bulan, sepanjang tahun cuman ada dalam kandang. Luangkanlah waktu gitu. Seenggaknya seminggu tuh 2 kali, 3 kali untuk ajak dia keluar, untuk biarkan dia ini berjalan ke sana kemari lah. Istilahnya kita kasih mereka free room. Biarkan mereka bermain-main di ruangan bebas kemanapun, biar mereka ini bisa eksplor, biar mereka ini nggak jenuh lah di dalam kandang. Itu merupakan salah satu opsi, solusi yang bisa aku tawarkan. Jadi saat mereka ini hair loss, karena stres, obatnya ini bukan merupakan obat-obatan yang harus dimakan atau harus diminum, tapi ya berikan juga kesehatan mental kepada mereka dengan cara ajak main, berikan pasangan, dan lain sebagainya, karena hal tersebut bisa membantu psikis dari sugar glider ini lebih baik ke depannya dan tidak melakukan hal yang sama kayak gitu. Hal lain juga yang bisa menjadi penyebab dari hair loss pada sugar glider adalah luka pada sugar glider. Di mana luka pada sugar glider ini bisa disebabkan karena berbagai faktor. Bisa jadi mereka berantem, bisa jadi mereka saat kawin, bisa jadi mereka ini saat terserang oleh hewan lain dan lain sebagainya, banyak banget. Yang pasti karena luka. Biasanya luka itu meninggalkan darah atau meninggalkan bercak merah pada bagian tubuh sugar glider dan menyebabkan kebotakan pada sebagian tubuhnya. Nah, ini juga merupakan hal yang penting untuk kita menangani sugar glider yang terluka dan menyebabkan mereka ini hair loss. Dari setiap luka yang terjadi, itu tuh sebenarnya ada 2 kemungkinan. Ada luka yang menyebabkan darah dan tetap bisa membuat bagian tubuh tersebut tumbuh bulu, dan ada juga justru bagian tubuh yang justru malah jadi nggak bisa tumbuh bulu lagi karena terlalu parah. Seenggaknya yang bisa kita lakukan yakni dengan memberikan pengobatan kepada mereka. Aku mau ngasih contoh salah satu rekomendasi aku untuk memberikan obat kepada sugar glider kalian ya. Ini terlepas dari endorse sebentar. Oke, ini merupakan salah satu rekomendasi yang aku berikan. Ini terlepas dari endorse, cuman saat produknya ini memang bagus dan recommended, aku pun bakal kasih rekomendasi kepada kalian. Ini dia merupakan obat Cina gitu ya, namanya Didayaojing Sennongxi. Pokoknya kayak obat Cina gitu. Khasiatnya ini meringankan luka ringan dan bengkak. Jadi ini bisa digunakan juga untuk bengkak atau luka ringan pada sugar glider, kayak gini nih bentuknya. Ini terlepas dari promosi ya, dan tanda originalnya juga yang ada hologram, kemudian ini tutupnya masih ada segel kayak gini. Ini merupakan produk yang original, dimana warnanya ini kayak hitam gitu. Kemudian juga yang luar biasanya adalah obat ini tuh bisa membuat luka-luka itu bisa lebih cepat kering. Cuman memang kalau dari teman-teman yang pernah coba untuk dirinya sendiri ya, obat ini tuh perih banget, cuman cepet banget juga recovery-nya. Jadi ini merupakan salah satu obat yang bisa kalian berikan. Kalau misalkan kalian tanya, Bang, kalau misalkan pakai betadine bisa nggak sih? Kalau menurut aku sendiri sih bisa, karena aku pernah pakai. Cuman kalau betadine sendiri juga istilahnya apa ya? Tetap lebih baik ini sih kalau menurut aku ya, karena bisa lebih cepat recovery-nya. Dan jangan lupa bukan ditetes tapi di apa ya? Kita kasih ke kapas terus kita tempel-tempel gitu loh. Jadi bukan kita tetes gitu, itu nanti malah jadi pedih banget ya. Jadi cara kita memberikan obat pun harus sesuai gitu. Kita teteskan kepada
kapas atau tisu, terus kita tempelkan perlahan-lahan ke bagian luka yang ada pada sugar glider sampai benar-benar kena semuanya. Jadi lebih cepat recovery dan juga lebih cepat sembuhnya, kayak gitu ya teman-teman. Oke, setelah kita mengetahui beberapa faktor tersebut, faktor terakhir yang bisa menjadi penyebab dari hair loss-nya sugar glider adalah over grooming. Over grooming ini adalah proses di mana sugar glider ini dia tuh membersihkan tubuhnya tapi berlebihan gitu, sehingga malah justru mengangkat bulu-bulu dari mereka, malah jadi terjadi kebotakan karena over grooming. Kenapa sih sugar glider bisa over grooming? Ada juga banyak sebabnya. Contoh kayak misalkan mereka ini dipangkur, giginya ini dipotong dan menyebabkan mereka stres, sehingga itulah mereka lakukan dengan over grooming. Atau misalkan memang mereka ini terdapat karang gigi pada bagian mulutnya, itu pun yang menyebabkan mereka over grooming, dan lain sebagainya yang dapat menyebabkan si over grooming ini. Selain itu juga yang bisa menyebabkan over grooming adalah adanya jamur pada sugar glider kita. Mungkin karena kandang tempat kita menyimpan sugar glider itu lembab, atau memang kondisinya kurang kering, dan lain sebagainya, sehingga penting bagi kita untuk senantiasa memandikan sugar glider. Di sini konteksnya bukannya tiap hari kalian mandiin kayak manusia mandi ya. Cuman kalian coba deh mandiin, coba care kepada mereka, mau itu sebulan sekali atau misalkan 2 minggu sekali, it's okay. Yang penting kalian bisa ngecek bahwa bagian tubuh mereka ini tuh aman dari berbagai penyakit yang mungkin terjadi. Sehingga jangan sampai nunggu hair loss ini hadir, tapi lakukan berbagai macam pencegahan yang bisa kita lakukan. Jadi aku ngehimbau banget buat teman-teman semua, kalau misalkan kalian sudah berkomitmen pelihara sugar glider, tolong ajak mereka bermain. Perhatikan nutrisi dan gizi yang kalian berikan kepada mereka. Perhatikan juga bahwa mereka ini makhluk hidup yang membutuhkan pasangan, serta perhatikan juga bahwa mereka ini makhluk hidup yang butuh kebersihan serta membutuhkan kenyamanan dalam berkehidupan, kayak gitu ya teman-teman. Jadi nggak boleh kita lupain bahwasanya kita sudah berkomitmen pelihara mereka. Kita juga harus berkomitmen untuk menjaga dan memenuhi segala macam kebutuhan yang mereka miliki. Kurang lebih kayak gitu pembahasan pada hari ini. Semoga bisa mendapatkan manfaat. Kalau misalkan ada pertanyaan yang masih dibingungkan dari beberapa hal-hal tadi, kalian bisa tuliskan di kolom komentar. Kalau misalkan kalian punya ide membahas tentang penyakit apa lagi yang mungkin terjadi pada sugar glider, boleh juga ditulis di kolom komentar. Kalau kalian mau mengapresiasi video ini juga bisa banget tulis di kolom komentar. Jadi segitu aja video kali ini. Jangan lupa buat like, comment, dan subscribe. Sekian dari aku Yoward dan segmen Dokter Sugar Glider. Salam sejahtera untuk Sugar Glider Indonesia.